Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Sadra Kurniawan Pembrau. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Teknologi Pangan, jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Cendrawasih. Pada kesempatan ini, saya akan memperagakan proses pembelajaran pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi Biologi dengan bobot SKS 3 SKS dan ditempuh oleh mahasiswa pada semester 4. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai proses fisiologis yang berlangsung di dalam tubuh tumbuhan, mulai dari hubungan air dan tumbuhan, nutrisi, mineral, fotosintesis, respirasi, metabolisme, translokasi, hormon, pertumbuhan dan perkembangan, hingga penerapan fisiologi tumbuhan dalam pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan, khususnya sumber daya hayati Papua. Pembelajaran pada mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan atau yang kita sebut dengan CPL, program studi biologi, yaitu mahasiswa memiliki sikap bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya, menguasai konsep dan prinsip biologi beserta aplikasinya, mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif, serta mampu memberikan solusi terhadap permasalahan dalam pemanfaatan sumber daya hayati sesuai dengan etika lingkungan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau yang kita sebut dengan CPMK yang menjadi fokus pada proses pembelajaran ini adalah CPMK, khususnya CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu menganalisis berbagai mekanisme fisiologis tumbuhan, meliputi hubungan air, nutrisi mineral, fotosintesis, respirasi, metabolisme, translokasi, hormon, pertumbuhan, perkembangan, perkecambahan, gerak, fotoperiodisme, fertilisasi, dan sinensis. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi pertemuan ke-8, yaitu metabolisme primer dan metabolisme sekunder pada tumbuhan. Sesuai dengan subcap PMK 8, kita mengikuti pembelajaran ini. Kami berharap mahasiswa mampu menjelaskan konsep metabolisme primer dan metabolisme sekunder beserta faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitasnya. Nah, selain memahami konsep dasar tersebut, mahasiswa juga diharapkan mampu menghubungkan metabolisme tumbuhan dengan pembentukan berbagai senyawa fungsional yang berperan penting dalam ketahanan tanaman, kualitas hasil pertanian, kesehatan manusia, serta pemanfaatan biodiversitas Papua sebagai sumber daya hayati yang bernilai tinggi. Dalam proses pembelajaran ini, saya akan menerapkan pendekatan student-centered learning melalui kombinasi ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, serta analisis kasus yang dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian terkini. Pendekatan ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengaitkan konsep fisiologi tumbuhan dengan fenomena nyata, serta mengkomunikasikan hasil analisisnya secara ilmiah dan bertanggung jawab. Pendekatan tersebut sejalan dengan strategi pembelajaran yang tercantum dalam RPS, yaitu kuliah diskusi penugasan dan pengembangan keterampilan proses ilmiah. Proses pengembangan ini juga dilaksanakan berdasarkan 3 komponen utama, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Materi disampaikan menggunakan media presentasi, ilustrasi ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Sedangkan interaksi dilakukan melalui pertanyaan pemantik, diskusi, dan refleksi bersama. Sementara itu, pencapaian mahasiswa dievaluasi melalui pertanyaan lisan selama pembelajaran, penugasan, kuis, serta evaluasi sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Baik, selanjutnya saya akan memulai proses
pembelajaran pada mata kuliah fisiologi tumbuhan untuk materi metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Oke, selamat pagi adik-adik, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Baik, oke. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap semangat untuk mengikuti mata kuliah atau perkuliahan kita hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur melalui doa kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya hingga saat ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk belajar bersama pada mata kuliah fisiologi tumbuhan. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, perkenalkan kembali, nama saya Daniel Sadra Kurniawan Wambrau. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah fisiologi tumbuhan. Semoga adik-adik betul di mata kuliah yang sesuai. Betul? Oke. Ya, jadi mata kuliah fisiologi tumbuhan ini berbobot 3 SKS dengan tujuan kita ingin membekali adik-adik agar adik-adik bisa mendapatkan pemahaman mengenai berbagai mekanisme fisiologis yang terjadi pada tumbuhan. Mulai dari hubungan antara tumbuhan dengan air, nutrisi mineralnya, terus fotosintesis, respirasi, metabolisme, translokasi, hormon pertumbuhan, dan perkembangan. Yang menariknya dari mata kuliah ini, kami juga menambahkan satu materi terkait penerapan fisiologi tumbuhan dalam pengelolaan sumber daya hayati Papua khususnya secara berkelanjutan. Pada kesempatan ini khususnya kita kemarin sudah belajar dari materi 1 hingga materi 7. Ini kita akan masuk pada pertemuan ke-8 mengenai metabolisme primer dan sekunder pada tumbuhan. Jadi pada materi ini kita akan coba untuk menganalisa mekanisme fisiologi tumbuhan seperti apa. Dan kami harap setelah mengikuti mata kuliah ini atau pertemuan ke-8 ini, adik-adik bisa mampu untuk menjelaskan proses fisiologi tumbuhan dalam sudut pandang metabolisme primer dan sekunder, juga penerapannya pada bidang-bidang terapan seperti pertanian atau farmasi. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pertemuan ke-8 yaitu materi mengenai metabolisme primer dan sekunder pada tumbuhan. Oke, baik, kalau begitu kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan untuk adik-adik. Mengapa cabai rasanya pedas? Kenapa kopi memiliki aroma yang khas? Kenapa ketika adik-adik yang suka makan pinang, kita di Papua makan pinang kan, sirinya punya bau yang sangat kuat. Kenapa kunyit warnanya kuning? Kenapa buah merah? Buat adik-adik yang dari pegunungan pasti tahu warnanya sangat pekat sekali. Padahal semuanya merupakan tumbuhan. Kira-kira menurut adik-adik, apakah warna, aroma, rasa maupun senyawa tersebut diperlukan tumbuhan hanya untuk bertahan hidup? Oke, sebagian dari adik-adik pasti akan menjawab iya. Ternyata jawabannya tidak sesimpel itu. Pada tumbuhan terdapat ribuan senyawa kimia. Nah, sebagian senyawa ini sangat diperlukan oleh tumbuhan agar dia bisa tetap hidup. Nah, tetapi ada pula senyawa yang tidak secara langsung diperlukan oleh tumbuhan untuk mempertahankan kehidupannya. Jadi ada yang mutlak harus ada yang tidak semerta-merta secara langsung diperlukan. Tapi dia memberikan keunggulan atau hal positif bagi tumbuhan tersebut. Nah, hari ini kita akan mempelajari kedua kelompok senyawa tersebut, yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Kita akan mulai dari konsep yang paling dasar sekali, apa yang dimaksud dengan metabolisme tumbuhan itu sendiri. Coba kita lihat di bidang antariksa saat ini. SpaceX punyanya Elon Musk. Ini dia kembangkan satu teknologi yang sudah bisa menyamai NASA, di mana dia sudah bisa peluncuran roket sampai ke luar angkasa dan bisa kembali lagi. Artinya apa? Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga saat ini berkembangnya pesat sekali.
Tapi saya ingin bertanya kepada adik-adik saat ini, apakah perkembangan teknologi saja itu sudah cukup untuk menjamin kehidupan kita sebagai manusia di masa depan? Belum kan? Oke. Nah, sebenarnya ini jawaban yang sebenarnya menarik sekali. Saya berharap tadi ada yang jawab sudah. Tapi karena adik-adik sudah menjawab belum, betul, saya setuju. Tapi ada satu tantangan sebenarnya buat kita manusia yang jauh lebih besar daripada teknologi. Dulu profesor saya sampaikan ke saya begini, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita sudah punya flying taxi. Kita sudah bisa punya perusahaan swasta yang bisa bawa roket sampai ke luar angkasa. Tapi manusia kita butuh makanan satu hari berapa kali? 3 kali. Paling tidak 3 kali kan? Iya, oke. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya adalah ketersediaan pangan. Nah, saya ingin bertanya lagi nih. Coba adik-adik lihat di sini. Data ini menunjukkan kalori intake atau bahasa Indonesia kita bilang data ini menunjukkan kebutuhan energi masyarakat di dunia. Coba adik-adik lihat ini tahun 1961, tahun 2050. Dari data yang kita lihat, ini untuk high income countries. Jadi negara yang punya pendapatan negara maju. Yang di sebelah sini negara berpendapatan menengah ke bawah. Sama tahunnya 1961 sampai 2050. Kita lihat coba grafik ke sebelah kanannya. Meningkat kan? Jadi dari data ini, kebutuhan kalori kita, coba adik-adik makan satu pop mie saja misalnya, mie instan, itu kebutuhan kalorinya berapa? Jadi kita tuh sudah ada ambang batas kebutuhan kalorinya. Perharinya tuh seperti apa? Dari data ini, yang ingin saya tunjukkan ke adik-adik bahwa kebutuhan energi kita atau satu sedunia kita dengan populasi yang terus meningkat ini kan, itu terus meningkat terus. Dengan kata lain, kenapa? Karena jumlah penduduknya semakin tinggi atau semakin bertambah, kebutuhan pangan kita juga otomatis semakin bertambah juga kan? Oke, sekarang saya mau tanya nih, kalau jumlah kita, penduduk kita ini meningkat, produksi pangan harus bagaimana? Saya kan jumlah kita meningkat, kebutuhan akan pangan ini dia meningkat. Produksinya bagaimana? Dia harus 2 kali lebih banyak kan untuk bisa memenuhi itu kan? Betul. Jadi produksi pangan ini di waktu yang sama dia juga harus meningkat. Kenapa? Populasi kita meningkat, kebutuhannya meningkat, berarti produksinya juga harus ikut meningkat kan? Oke. Tapi pertanyaan berikutnya ini, adik-adik, saya ingin bertanya kepada adik-adik, apakah cukup kita hanya meningkatkan jumlah produksi kita, ataukah kita perlu meningkatkan kualitas pangan kita? Oke, jadi kita perlu meningkatkan kualitas pangan kita, tapi kita juga di waktu yang sama harus meningkatkan produksi kita. Dengan kata lain kita butuh apa? Kuantitas dengan kualitas toh? Kualitasnya kita tingkatkan, kuantitasnya juga kita tingkatkan. Untuk bisa menjawab kebutuhan meningkatnya populasi ini kan? Oke. Nah, tapi ini ada satu paradoks di sini yang saya ingin sampaikan ke adik-adik. Coba lihat. Yang warna orange itu kita punya lahan pertanian, grafiknya. Yang warna biru ini kita punya lahan hutan. Ini datanya dari FAO. Tahun 1961 dengan tahun 2013 ini data terakhir. Sorry, saya belum dapat data terbarunya. Tapi adik-adik lihat, semakin kita kan butuh produksi yang banyak kan? Iya toh? Tapi di waktu yang sama kita punya lahan hutan ini semakin habis, dia menurun. Jelas kan? Karena kita akan bongkar, kita buka satu lahan produksi yang baru, yang hutan kita buka kan? Berarti otomatis jumlah lahan pertanian kita meningkat. Tapi jumlah hutan primer kita habis. Iya kan? Nah, ini yang saya bilang paradoks. Apa yang perlu kita lakukan? Jadi sebenarnya kita butuh sesuatu yang apa? Sustainable atau berkelanjutan, tapi memiliki value atau nilai yang bisa berguna untuk kita tadi. Kembali ke awal, kita bukan hanya ingin produksi makanan yang banyak saja, tapi kita butuh makanan yang punya kualitas. Oke.
Oleh karena itu, adik-adik, sebenarnya yang ingin saya sampaikan ke adik-adik, tujuan dari kita sebenarnya itu bukan hanya untuk menghasilkan tanaman lebih banyak kan? Tadi kita bilang yang berkelanjutan, ya toh? Nah, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan tanaman yang apa? Lebih bergizi, lebih sehat, memiliki kandungan antioksidan yang tinggi, lebih tahan terhadap perubahan lingkungan, dan terlebih lagi yang sebenarnya paling penting ini memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Oke. Faktor yang mempengaruhi tumbuhan ini di mata kuliah struktur dan perkembangan tumbuhan sudah kita bahas juga. Sebenarnya ini hanya sekedar pengulangan. Adik-adik bisa lihat di sini ada faktor eksternal dengan faktor internal. Tadi saya sudah bahas secara luas ini global, ya kan? Nah, kita mulai kerucutkan pelan-pelan ini. Adik-adik lihat di sini faktor eksternal apa? Ada tanah, suhu, cahaya, dan air. Oke. Kalau faktor internalnya, gen dan hormon. Oke. Saya ingin sebenarnya mau kita masuk sedikit lebih detail lagi, tapi izinkan saya giring kita pelan-pelan ya. Oke. Sebelum kita lanjut tadi ke definisi metabolisme primer dan sekunder, saya ingin memastikan lagi bahwa adik-adik punya pemahaman yang sama mengenai istilah metabolisme. Menurut adik-adik, apa yang dimaksud dengan metabolisme? Silakan, ada yang ingin menjawab? Oke, metabolisme merupakan reaksi kimia di dalam tumbuhan. Oke, ada lagi adik-adik? Oke, jadi sebenarnya terima kasih untuk jawabannya. Secara sederhana jawaban metabolisme yang tadi dijawab oleh adik Arya itu sudah betul. Jadi metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang berlangsung di dalam tumbuhan untuk mempertahankan kehidupannya. Oke, jadi pada tumbuhan reaksi-reaksi yang sebenarnya kita bilang masuk di dalam metabolisme ini memungkinkan tanaman untuk menyerap energi, membentuk senyawa baru, tumbuh, berkembang, bereproduksi, dan juga beradaptasi terhadap lingkungan. Jadi kita selanjutnya akan melihat metabolisme tumbuhan itu kita bedakan menjadi dua, metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Tantangan kita saat ini bukan hanya untuk meningkatkan produksi pangan, tapi bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas pangan. Nah, tadi kita sudah bilang dengan kita juga butuh untuk meningkatkan kualitasnya kan? Ya, tapi apa yang dimaksud dengan kualitas itu sendiri? Sekarang adik-adik di dalam ruangan ini kita sedang belajar apa? Fisiologi tumbuhan kan? Nah, kalau kita dari sudut pandang fisiologi tumbuhan kita berbicara, kualitas yang kita maksudkan di sini adalah kandungan senyawa bioaktif atau fungsional komponen yang terdapat di dalam tanaman tersebut. Seperti apa? Oke, jadi senyawa-senyawa ini tidak hanya menentukan kualitas hasil panen, tetapi dia menentukan juga manfaat bagi kesehatan manusia, industri pangan maupun industri farmasi. Coba adik-adik lihat di gambar ini. Sorry, ini ada stroberi dengan ada tomat di sini. Ketika kita bicara tadi kualitas dari sudut pandang fisiologi tumbuhan itu dia lebih detail. Senyawa komponen apa yang ada di dalam. Kita bicara kualitas, tapi kita udah bicara komponen fungsional di dalamnya begitu. Dan ini sangat penting. Oke. Saya ingin bertanya satu ya sebelum saya maju lagi. Kenapa dua tanaman yang sama? Misalnya kita katakan kita tanam bayam di satu kotak sawah atau ladang yang sama, dia punya kandungan antioksidannya berbeda. Atau katakanlah kita kembali ke sini ke tomat. Tomat yang saya tanam di Jepang dengan tomat yang saya tanam di sini dengan kultivar yang sama rasanya berbeda. Antioksidan kandungan antioksidannya juga berbeda. Nah, karena faktor eksternalnya berbeda. Benar. Oke. Itu berarti ketika kita tanam sesuatu pada lingkungan tertentu dengan kondisi tertentu, dia akan mempengaruhi kandungan fungsional di dalamnya kan? Oke. Berarti kita akan lihat di sini, bisa kita simpulkan bersama ini, bahwa dalam fisiologi tumbuhan, lingkungan ini sangat mempengaruhi metabolisme dari tumbuhan itu sendiri, iya kan? Dan metabolisme ini akan menentukan
senyawa apa yang dihasilkan oleh si tanaman tersebut. Begitu kan? Oke, jadi agar kita bisa memahami proses tersebut lebih dalam lagi, kita coba untuk lihat fungsi dari senyawa-senyawa ini seperti apa saja. Kenapa sampai ini penting sekali? Oke, saya ingin tunjukkan ini. Adik-adik tahu, adik-adik makan makanan fungsinya untuk apa? Oke, apa? Bertahan hidup, betul. Ada yang bilang untuk saya bisa kenyang. Ada lagi? Untuk apa tadi? Untuk mendapatkan energi. Oke, sebenarnya fungsi dari makanan itu ada 3. Fungsi pertamanya tadi, untuk bisa mendapatkan nutrisi. Tadi bilang energi, ya kan? Nah, itu fungsi pertama yang kita bisa dapatkan nutrisi. Fungsi kedua, fungsi pertama, nutrisi. Dalam arti seperti apa? Protein, lemak atau lipid, karbohidrat, terus mineral. Itu yang kita butuhkan. Ini yang kita dapatkan fungsi pertama dari makanan. Oke, fungsi kedua apa? Kita bisa mendapatkan rasa, tadi aroma, ya kan? Bau, ya kan? Aroma dengan bau itu berbeda loh. Iya, oke. Fungsi ketiga itu kita bilang bioregulasi di dalam tubuh kita. Oke, nanti saya akan jelaskan. Nah, bioregulasi ini kayak kita misalnya mau makan, ada pernah tidak waktu kecil banyak-banyak makan wortel supaya penglihatannya bagus? Iya kan? Oke, itu karena di dalam wortel ada kandungan antioksidan atau fungsional komponen yang namanya beta karoten. Yang nanti akan diubahkan jadi prekursor untuk pembuatan vitamin A yang baik untuk kesehatan mata kita. Ini fungsi ketiga dari makanan. Nah gitu. Oke, sampai di sini bisa? Oke, siap. Nah, artinya tadi kalau misalnya ada vitamin yang bisa bantu untuk membuat mata kita semakin baik, ya tak? Nah, berarti ada unsur-unsur lain lagi, antioksidan. Yang sifatnya apa? Antioksidan, anti kanker, anti inflamasi, anti diabetes, dan meningkatkan kita punya sistem imun. Semua itu kita dapatkan dari mana? Dari makanan. Nah, itu fungsi dari makanan secara keseluruhan atau fungsi ketiganya tadi kan? Oke. Nah, sebagian besar senyawa yang memiliki fungsi biologis tadi yang saya sebutkan itu merupakan hasil dari apa? Metabolisme sekunder. Nah, ini kenapa sampai metabolisme sekunder ini menjadi salah satu topik yang sangat penting di dalam fisiologi tumbuhan. Oke, saya kembali ke sini dulu ya. Adik-adik tadi kita sudah lihat bahwa metabolisme sekunder itu apa? Metabolisme primer apa? Nah, metabolisme sendiri apa tadi? Reaksi kimia. Reaksi kimia. Apa tadi Arya? Oke, reaksi kimia di dalam tubuh tumbuhan, ya kan? Oke, nah sekarang di dalam situ ada metabolisme primer dengan sekunder. Sebelum saya maju lebih jauh lagi, metabolisme primer ini apa? Sesuatu yang sangat esensial sekali untuk kebutuhan kehidupan manusia. Makanya tadi fungsinya, kalau kita bilang fungsinya tadi, itu fungsi pertama tadi di dalam apa? Fungsi makanan, ya kan? Berarti ini dia building block. Yang hasil dari metabolisme primer ini biasanya apa? Oke, karbohidrat. Hidrat, oke. Terus protein. Lemak, terus apa lagi? Oke. Lemak. Terus apa lagi tadi? Hah? Oke, asam nukleat, siap. Intinya bahwa metabolisme primer ini adalah sesuatu yang esensial. Yang dia kalau tidak ada tidak bisa, ya kan? Oke. Sedangkan metabolisme sekunder ini adalah sesuatu yang sebagai pelengkap, iya kan? Oke, kalau sudah paham sampai di sini oke. Jadi biasanya kalau kita bilang metabolisme primer itu dia akan masuk kemana? Fotosintesis, respirasi, sintesis protein, sintesis lipid, pembentukan karbohidrat, pembentukan asam amino. Semua ini dia butuhkan untuk apa? Bertumbuh, berkembang, dan mempertahankan kehidupan. Ya kan? Nah, semua proses itu dia menghasilkan apa? Tadi, metabolit primer. Jadi metabolisme, ini saya bilang metabolisme primer ini dia akan menghasilkan yang namanya metabolit primer. Metabolit ini hasil atau produk.
Jadi jangan sampai lupa itu Oke. Sedangkan itu tadi primer. Sedangkan kalau kita masuk ke sekunder, apa? Metabolisme sekunder menghasilkan senyawa yang apa tadi? Bukan esensial berarti apa? Secara tidak langsung diperlukan untuk mempertahankan kehidupan dasar dari tumbuhan tersebut. Nah, salah satu keuntungannya dia bisa memberikan keuntungan adaptif bagi tumbuhan. Misalnya melindungi tumbuhan dari serangan patogen, mengurangi tekanan akibat perubahan lingkungan misalnya, atau penyerbukan. Terus menghalau herbivora. Adik-adik tahu kenapa sampai bunga itu warnanya sangat menarik? Ada banyak warna-warni kan? Nah itu untuk mengundang serangga datang. Jadi waktu serangga datang, dia hisap madunya di situ, dia bawa kan? Dia pergi ke yang lain lagi. Jadi sebagai polinator di situ. Jadi sebenarnya ketika kita belajar fisiologi tumbuhan, adik-adik ketika kita belajar metabolisme ini, kita secara tidak langsung sedang mempelajari kebesaran Tuhan. Sampai sedetail itu dia coba untuk mau buat segala sesuatunya itu. Begitu. Oke, satu hal yang saya ingin tadi sampaikan ke adik-adik, ini sudah saya jelaskan. Adik-adik kalau panas apa yang adik-adik lakukan? Kalau panas? Di luar nih misalnya, tidak ada tempat yang nih. Adik-adik kehausan. Tapi hal pertama yang adik-adik buat apa? Cari tempat sombar kan? Oke. Kalau hujan bagaimana? Kita berteduh kan? Iya kan? Oke. Itu kita yang ada di bawah animal kingdom. Kita atau hewan itu kan bisa bergerak kan? Kalau tumbuhan bagaimana? Tumbuhan bisa bergerak atau tidak? Hari ini dia di tempat yang sama, 10 tahun kemudian dia akan ada di tempat yang sama kan? Iya kan? Dia hanya mengalami pertambahan volume, tapi dia tidak bisa bergerak. Iya kan? Nah, coba bayangkan adik-adik, kita manusia ketika panas saja, kita bisa cari tempat teduh, ketika hujan kita bisa berteduh. Apa yang dilakukan tumbuhan itu? Manusia bisa bergerak, ya kan? Kita bisa lakukan segala sesuatunya, sedangkan tumbuhan kan tidak kan? Mekanisme apa yang dia buat di situ untuk bisa menjaga dirinya? Nah, sebenarnya adik-adik, kalau tadi saya bilang, yang metabolisme primer itu, dia esensial kan? Nah, metabolisme sekunder ini biasanya adalah produk atau sistem pertahanan yang si tumbuhan ini punya. Kenapa? Karena dia tidak bisa bergerak. Jadi ultraviolet, lihat kita kebakar kan? Nah, tumbuhan ini punya satu cara, bagaimana caranya supaya dia bisa melindungi diri. Ya itu tadi, makanya tadi di bagian metabolisme sekunder itu saya bilang bahwa dia melindungi tumbuhan dari serangan serangga atau serangan UV, sekaman lingkungan, ya kan? Nah, itu sebenarnya mekanisme di dalam tubuh tumbuhan untuk menjaga dirinya, melindungi dirinya yang bagus untuk kita. Dari segi tumbuhannya dia melindungi dia punya diri. Tapi hasil atau produk yang saya tadi bilang metabolite sekundernya dalam arti misalnya tadi beta karoten, vitamin dan yang lain-lain. Ini kan semuanya sifatnya apa? Antioksidan, anti kanker, anti inflamasi, segala sesuatu yang baik untuk kebutuhan kita manusia. Oke, begitu mungkin untuk kelas kita hari ini. Terima kasih banyak adik-adik. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik? Tidak ada? Oke, kalau begitu saya kasih tugas cari satu kasus untuk adik-adik. Minggu depan akan kita bahas bersama. Adik-adik coba untuk mencari artikel satu studi kasus terkait tumbuhan yang memiliki nilai fungsional yang baik untuk kesehatan kita manusia, tapi lokal Papua. Yang tadi bisa mungkin kita bahas. Oke, ini memiliki potensi untuk kita kembangkan sehingga bisa mendatangkan kebaikan, atau kita coba buat bagaimana supaya bisa baiklah untuk kita. Begitu, terima kasih banyak, selamat siang. Oke. Baik, demikian video pembelajaran mata kuliah fisiologi tumbuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.